Fabio Quartararo sempat menempati posisi ketiga di awal balapan, posisi yang sama saat ia memulai dari grid. Namun ia segera disalip oleh Franco Morbidelli dari tim VR46 Ducati dan melanjutkan balapan di posisi keempat hingga tikungan terakhir. Pada titik tersebut, sebuah kesalahan membuat posisinya direbut oleh rookie Fermin Aldiger. Meskipun kehilangan posisi di akhir balapan, semangat Quartararo tetap tinggi. Finish di posisi kelima menjadi pencapaian terbaiknya musim ini, melampaui hasil terbaik sebelumnya yang diraih dalam balapan sprint di Austin 2 pekan lalu. Kecepatan yang ditunjukkan selama 11 lap dinilai cukup menjanjikan meski sebelumnya ada kekhawatiran terkait konsistensi. Jalannya balapan cukup positif dengan kecepatan yang kompetitif, namun menyalip motor Ducati tetap menjadi tantangan besar. Start dan lap pertama yang dijalaninya dianggap sudah optimal meski sulit untuk bisa lebih baik lagi dalam kondisi tersebut. Meski sempat mengkhawatirkan performa balapannya, Quartararo tidak terlalu terkejut dengan catatan waktunya saat kualifikasi. Ia merasa mampu mendorong motornya hingga batas maksimal tanpa melakukan kesalahan. Sesuatu yang sudah lama tidak terjadi karena sebelumnya kerap terjadi kesalahan kecil akibat motor yang kurang optimal. Kali ini catatan waktu putaran cepat bisa diraih dengan sempurna. Posisi start dari barisan depan merupakan yang pertama baginya sejak balapan di Belanda tahun 2022. Hal ini menjadi momen yang cukup berarti, mengingat sudah cukup lama tidak merasakan posisi tersebut. Ia merasa jauh lebih menikmati proses kualifikasi ketimbang balapan, terutama saat bisa mendorong motor secara maksimal dalam satu putaran cepat. Performa ini juga konsisten dengan rencana Quartararo sejak awal akhir pekan di mana ia memilih untuk tidak mengubah pengaturan motor. Sebagai gantinya, ia berfokus untuk menemukan batas baru lewat gaya balapnya sendiri. Motor Yamaha M1 yang ditungganginya terbukti masih cocok dengan karakter sirkuit Losail seperti yang pernah terbukti pada musim juara dunianya tahun 2021. Kesesuaian motor dengan lintasan menjadi keuntungan tersendiri, dan kondisi ini jarang terjadi sehingga harus dimaksimalkan. Perasaan saat mencetak waktu putaran cepat terasa sangat baik, bahkan mencatatkan peningkatan hingga 1,2 detik dibandingkan tahun sebelumnya. Marc Marquez menunjukkan performa impresif di Grand Prix Qatar dengan meraih posisi pole dan kemenangan dalam sprint race. Meskipun sebelumnya menganggap sirkuit Losail bukanlah favoritnya, Marquez menjelaskan bahwa keberhasilannya ini melebihi ekspektasi, terutama karena ia merasa lebih nyaman dengan ban bekas dibandingkan ban baru. Ia mengaku bahwa pendekatannya yang realistis terhadap setiap akhir pekan balapan membantunya tetap fokus meskipun secara internal ia tetap optimis. Marquez menilai bahwa jika Francesco Bagnaia tidak mengalami kesalahan saat kualifikasi Q2, hasil balapan mungkin akan berbeda. Ia mengamati bahwa Bagnaia memiliki kecepatan yang kuat pada hari Jumat dan juga pada pagi hari sebelum kualifikasi, bahkan dengan ban yang sangat aus. Menurut Marquez, tanpa kesalahan tersebut, Bagnaia berpotensi memulai dari barisan depan, menyerang sejak awal dan mungkin memimpin serta memenangkan balapan. Mengenai kondisi balapan, Marquez mengaku lebih nyaman saat suhu tinggi dan dengan ban yang sudah digunakan, karena ia merasa lebih percaya diri ketika lintasan menjadi lebih licin. Ia menjelaskan bahwa saat balapan berlangsung di malam hari, ia lebih merasa getaran. Namun ketika ban mulai aus, ia kembali menemukan feeling yang baik. Strateginya adalah mengontrol beberapa lap pertama sebelum mulai menekan. Marquez juga menilai bahwa awal musim ini berjalan lebih baik dari yang ia perkirakan. Ia mengakui bahwa sirkuit Losail memaksanya untuk mengendarai motor dengan gaya yang berbeda dari instingnya. Namun ia berhasil menyesuaikan diri. Ia menyatakan bahwa saat ini ia merasa berada pada level performa seperti tahun 2019. Namun tetap berhati-hati karena meskipun tampak mendominasi, selisih poinnya dengan pesaing sangat tipis. Pecco Bagnaia kembali mengaitkan performa buruknya dalam sprint MotoGP Qatar dengan penggunaan tangki bahan bakar pada motor Ducati pabrikan miliknya. Dalam sesi latihan hari Jumat, performanya terlihat kuat dan berada dalam posisi yang menjanjikan untuk menantang podium, bahkan kemenangan melawan rekan setimnya Marc Marquez.
Masalah tangki bahan bakar yang digunakan dalam balapan sprint sudah pernah disebutkan sebelumnya. Tangki ini dianggap mengubah keseimbangan motor Ducati secara signifikan hingga menyulitkan proses menyalip. Hal serupa kembali terjadi di Qatar. Meski begitu, pengaruh masalah ini tidak diperkirakan akan berlanjut pada balapan utama hari Minggu. Perbedaan ini menimbulkan rasa frustasi. Ketika tidak memulai balapan dari barisan depan, ia selalu kesulitan menyalip pembalap lain, sesuatu yang telah terjadi selama 3 musim. Situasi ini terus dicari penyebabnya, tetapi pola masalahnya selalu sama. Satu-satunya elemen yang berbeda adalah tangki bahan bakar. Perlu dilakukan peningkatan dari sisi tersebut, baik dari tim maupun dirinya sendiri. Rasa percaya diri banyaknya terhadap balapan hari Minggu tetap tinggi. Potensi dan kecepatan yang dimiliki dianggap bisa lebih kuat dari balapan sprint. Namun kendala utamanya adalah kesulitan untuk menyalip dan melakukan pengereman agresif selama sprint. Padahal saat balapan utama ia mampu menyalip 6 hingga 7 pembalap dalam satu lap. Ketidakkonsistenan ini menjadi sumber frustasi sebab kemampuan yang ada di hari Minggu seharusnya bisa muncul juga di hari Sabtu. Tim masih terus berupaya mengatasinya. Banyaya kemudian menjelaskan kecelakaan saat kualifikasi terjadi di bagian akhir sesi Q2 ketika dirinya berada di posisi ke-9 sementara. Pada percobaan pertama ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai ekspektasi, sehingga ia mencoba menebusnya pada percobaan kedua. Di tikungan 4 ia masuk terlalu cepat yang menyebabkan kecelakaan. Hal ini diakui Banyaya merupakan kesalahannya sendiri karena seharusnya bersikap lebih tenang saat percobaan pertama tidak berjalan baik. Namun tanpa mencoba peluang tidak akan datang. Saat itu tujuannya adalah bersaing untuk posisi pole. Memulai akhir pekan dengan selisih 12 poin dari pemuncak klasemen. Hasil sprint membuatnya tertinggal 21 poin setelah hanya meraih 2 poin dari posisi ke-8. Meski begitu, hasil ini masih lebih baik dibandingkan jika tidak mendapat poin sama sekali. Setiap poin menjadi penting, apalagi dalam persaingan gelar melawan Marc Marquez. Juara bertahan MotoGP Jorge Martin menjalani debut balapnya bersama Aprilia dalam sprint Grand Prix Qatar setelah absen akibat cedera sejak tes pramusim di Sepang. Dalam balapan tersebut, Martin memulai dari posisi ke-14 dan sempat bersaing di luar 10 besar sebelum akhirnya finish di posisi ke-16. Martin mengaku bahwa motor Aprilia RSGP memiliki potensi besar. Namun, ia merasa belum berada dalam posisi berkendara yang optimal. Hal ini menyebabkan segala sesuatunya menjadi sangat melelahkan baginya. Tidak hanya karena kondisi tangannya yang belum pulih sepenuhnya, tetapi juga karena posisi berkendara yang belum ideal. Martin menjelaskan bahwa ia mencoba menerapkan gaya balap yang biasa dilakukan saat bersama Ducati. Namun motor Aprilia belum dapat menyesuaikan dengan gaya balapnya tersebut. Ia menilai bahwa perlu ada kerjasama antara dirinya dan tim Aprilia untuk menemukan cara agar motor dapat lebih sesuai dengan gaya balapnya. Dalam balapan sprint tersebut, Martin sempat menyalip mantan rivalnya Pecco Bagnaia pada lap ketiga. Ia menganggap momen tersebut sebagai kilas balik ke persaingan mereka di musim sebelumnya. Martin menilai bahwa dengan kondisi fisik yang lebih baik, ia bisa saja lolos ke sesi kualifikasi kedua atau Q2 dalam debutnya bersama Aprilia. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih ada tantangan dalam hal kecepatan dan adaptasi dengan motor baru. Secara keseluruhan, Martin merasa senang dapat menyelesaikan balapan tanpa kecelakaan dan mencatat lebih banyak lap dibandingkan sesi sebelumnya. Ia berharap dapat terus bekerja sama dengan tim untuk meningkatkan performa dan kenyamanan berkendara di atas motor Aprilia.